Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Haliza dengan NIM 2205135886 dari kelas 1C. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di sini saya akan menampilkan tugas kuliah saya dengan mata kuliah geometri. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalil dan teorema garis sumbu dan garis tinggi pada segitiga. Yang pertama materinya garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang membagi salah satu sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang, di mana garis sumbu tersebut tegak lurus dengan sisi yang dibagi sama panjang. Jari-jari lingkaran dapat dicari menggunakan prinsip kesebangunan segitiga. Selanjutnya, dalil dalam garis sumbu sisi terdapat 3 buah. Yang pertama, dalil yang pertama, ketiga garis sumbu berpotongan pada satu titik yang disebut titik sumbu. Yang kedua, titik sumbu segitiga berjarak sama ke tiap sudut segitiga. Dan yang ketiga, titik sumbu segitiga adalah titik pusat lingkaran luar segitiga. Yang pertama, kita akan membuktikan dalil pertama. Di sini terdapat sebuah lingkaran dengan segitiga di dalamnya. Perhatikan segitiga AFO dan segitiga BFO. AF dan BF ini merupakan sisi, AOF dan BOF ini merupakan sudut yang mana jika digabung 90 derajat. FO juga merupakan sebuah sisi. Jadi, sesuai dengan postulat kaidah sisi sudut sisi, untuk membuktikan dua segitiga kongruen, maka segitiga AOF dan segitiga BOF merupakan kongruen. Maka AO sama panjangnya dengan BO. Ini merupakan persamaan yang pertama. Lalu, ABO kongruen dengan ACO. Sehingga BO panjangnya sama dengan CO. Yang ini merupakan persamaan kedua. Dari persamaan pertama, AO sama dengan BO dan BO sama dengan CO. Maka AO sama dengan BO dan sama dengan CO. Jadi persamaan yang ketiga itu, karena AO sama panjangnya dengan CO, maka segitiga ACO merupakan segitiga sama kaki. Karena AE sama panjangnya dengan CE. Garis M tegak lurus dengan garis AC, dan M melalui titik E. Maka M tentunya pasti akan melewati titik O. Jadi garis K, L, dan M pasti akan melalui titik O, sehingga dalil satu pun terbukti. Selanjutnya, pembuktian dalil yang kedua. Kita lihat segitiga AOC. Segitiga ini merupakan segitiga sama kaki, di mana garis M menjadi garis sumbu dari segitiga AOC, sehingga AO sama panjangnya dengan CO. Yang kedua, segitiga AOB. Segitiga ini juga merupakan segitiga sama kaki, yang mana garis K merupakan garis sumbu dari segitiga AOB, sehingga AO sama panjangnya dengan BO. Akibatnya, segitiga BOC juga merupakan segitiga sama kaki, di mana garis L merupakan garis sumbu dari segitiga BOC, sehingga BO sama panjangnya dengan CO. Jadi, AO sama panjangnya dengan BO dan sama panjangnya dengan CO. Yang berarti titik sumbu O berjarak sama ke titik sudut A, B, dan C. Sehingga titik sumbu segitiga berjarak sama ke tiap titik sudut segitiga terbukti. Selanjutnya dalil yang ketiga. Dari dalil yang pertama dan dalil yang kedua telah dibuktikan bahwa AO sama panjangnya dengan BO dan sama panjangnya dengan CO. Yang berarti jarak titik sumbu O sama jaraknya ke titik sudut A, B, dan C. Jika kita tetapkan titik sumbu O ini sebagai pusat lingkaran dan panjang AO dan panjang OA sama dengan OB dan sama dengan OC sebagai jari-jari R, maka kita peroleh sebuah lingkaran dengan pusatnya di O dan melalui titik sudut A, B, dan C, yang mana disebut sebagai lingkaran luar segitiga ABC. Yang selanjutnya, materi garis tinggi. Garis tinggi segitiga adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Seperti gambar di sini. BF merupakan garis tinggi dari sudut B yang mana ditarik garis tegak lurus terhadap garis AC. Segitiga memiliki 3 titik sudut yang dapat dianggap sebagai puncak. Maka garis tinggi segitiga ada 3 buah. Garis tinggi tersebut
berpotongan di satu titik yang mana disebut dengan otosenter. Dalam garis tinggi terdapat 3 dalil. Dalil yang pertama, ketiga garis tinggi berpotongan pada satu titik yang disebut titik tinggi. Pembuktiannya, di sini sudah saya jabarkan gambar segitiga lancip ABC, yang mana kita perpanjangkan dari BC sejajar dengan PR, dan AB sejajar dengan PQ, dan AC sejajar dengan RQ. Perhatikan segi 4 AB-QC yang merupakan sebuah jajar genjang. Sehingga CQ sama panjangnya dengan AB dan AC sama panjangnya dengan BQ. Akibatnya segitiga BCQ kongruen dengan segitiga ABR. Memenuhi kaidah postulat sudut sisi sudut. Yang kedua, perhatikan segi 4 PCBA, yang mana juga merupakan jajar genjang, sehingga AP sama panjangnya dengan CB, dan PC sama panjangnya dengan AB, yang mana mengakibatkan segitiga APC sekongruen dengan segitiga BAR, yang mana juga memenuhi kaidah postulat sudut sisi sudut. Ketiga segitiga yaitu segitiga BCQ kongruen dengan segitiga ABR dan juga kongruen dengan segitiga APC, sehingga panjang RB sama panjangnya dengan BQ, panjang PC sama dengan CQ, dan panjang AP sama dengan panjang AR. Yang mana nantinya akan mengakibatkan garis yang ditarik menuju AB membuat sudut di C ini tegak lurus dan membagi dua sisi PQ sama panjang, sehingga jelas bahwa garis CK merupakan garis sumbu dari segitiga PQR. Begitu juga dengan garis BM. Garis BM dengan garis AL menjadi dua garis sumbu lainnya, sehingga jelas terlihat bahwa dari ketiga garis tersebut memotong di titik T. Dalil 1 pun terbukti. Selanjutnya, dalil 2 yaitu di dalam sebuah segitiga, dua buah garis tinggi berbanding seperti kebalikan dari sisi-sisi tempat garis tinggi itu tegak. Pembuktiannya, di sini saya sudah menggambar segitiga lancip yaitu ABC. Pembuktiannya, diketahui sebuah segitiga ABC. Garis TA merupakan garis tinggi sisi A, dan garis TB merupakan garis tinggi sisi B. Yang ditanya, buktikan bahwa garis TA banding garis TB sama dengan B banding A. Pembuktiannya, kita menggunakan rumus luas segitiga ABC, yaitu setengah alas kali tinggi, yaitu setengah TA dikali A, atau bisa juga dengan luas ABC yang setengah TB dikali B. Sehingga kita dapatkan setengah TA dikali A sama dengan setengah TB dikali B. Setengah dengan setengah kita coret, habis. TA dikali A sama dengan TB dikali B. Kita pindah luaskan, karena ini perkalian, jadinya TA per TB sama dengan B per A. Untuk membalikkan ke bentuk semula, maka bisa kita buat dengan TA banding TB sama dengan B banding A. Terbukti. Dalil yang terakhir yaitu rumus garis tinggi. Pembuktiannya, terdapat di sini sebuah segitiga lancip ABC dengan garis tinggi CK. Segitiga AKC merupakan segitiga siku-siku. Dengan TC kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang AK kuadrat. Ini adalah persamaan pertama. AK panjang proyeksi sisi AC terhadap sisi AB. Maka didapatkan AK sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2C. Dengan ini menggunakan dalil proyeksi. TC kuadrat sama dengan B kuadrat, kita balik ke persamaan yang pertama. TC kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang AK kuadrat. Dengan nilai AK kuadrat yaitu B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2C. Kita masukkan nilai AK-nya. Nah, kita operasikan. TC kuadrat sama dengan B, karena di sini dia kuadrat,
maka kita pecah menjadi B dikurang B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2C dikali B ditambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2C. Jadi kita samakan penyebutnya 2C. Menjadi 2BC dikurang B kuadrat dikurang C kuadrat ditambah A kuadrat per 2C. Yang sebelah kanannya juga kita samakan penyebutnya menjadi 2C, yaitu 2BC tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah A kuadrat per 2C. Setelah kita samakan penyebut tadi, dapatlah kalau kita kalikan penyebutnya 2C kali 2C sama dengan 4C kuadrat, berarti 1 per 4C kuadrat. Bisa juga kita tuliskan dengan A kuadrat dikurang B kurang C kuadrat dikali B tambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Mohon maaf, di sini saya salah tanda, di sini seharusnya min. Selanjutnya jika kita sederhanakan lagi, menjadi 1 per 4C kuadrat dikali A dikurang B dikurang C dikali A tambah B kurang C dikali CB ditambah C dikurang A dikali B tambah C tambah A. Jika kita susun secara lebih rapi, menjadi 1 per 4C kuadrat, yaitu A tambah B tambah C dikali A tambah B kurang C dikali min A tambah B tambah C dikali A tambah B tambah C. Kita rubah bentuknya menjadi 1 per 4C kuadrat A kurang B ditambah C dikurang 2B dikali A tambah B tambah C dikurang 2C dikali A tambah B tambah C dikurang 2A dikali A tambah B tambah C. Kita operasikan lagi menjadi 1 per 4C kuadrat dikali 2 dikali setengah A tambah B tambah C dikurang B dikali 2 setengah A tambah B tambah C dikurang C dikali 2 dikali setengah A tambah B tambah C dikurang A dan dikali 2 kali setengah A tambah B tambah C. Selanjutnya 1 per 4C kuadrat dikali, karena nilai setengah A tambah B tambah C tadi, di sini sudah ada saya tuliskan. Rumus S sama dengan setengah A tambah B tambah C, sama juga menjadi S itu setengah keliling. Nah, karena dia S setengah A tambah B tambah C, berarti kita ganti simbolnya dengan S. Kita ganti simbolnya dengan S, menjadi 2 dikali S kurang B dikali 2 dikali S kurang C dikali 2 dikali S kurang A dan dikali 2S. Kita turunkan 1 per 4C kuadrat, kita kalikan 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. 16S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Menjadi TC sama dengan, karena kuadratnya kita lepas, menjadi bentuk akar. Akar 4 per C kuadrat dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Kita keluarkan 4 per C kuadratnya dari akar menjadi 2 per C dikali akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Terbukti rumus tinggi segitiga. Begitu juga dengan TB dan TA. Bisa dilihat di sini rumusnya. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang dalil dari garis sumbu segitiga dan garis tinggi segitiga. Sekian yang dapat saya tampilkan dari tugas kuliah saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.